Apakah kalian tahu bahwa keris Pangeran Diponegoro sempat hilang ratusan tahun lalu? Kembalinya keris Kiai Naga Siluman, milik Pangeran Diponegoro. Penyerahan keris Kiai Naga Siluman itu dilakukan Duta Besar Indonesia untuk Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja, dan diterima langsung oleh Kepala Museum Nasional Indonesia. Dengan kembalinya keris Pangeran Diponegoro, sejak keluar di tanah air selama 150 tahun lalu, kata I Gusti Agung Wesaka Puja. Sejarawan Belanda, Caroline Driehuizen, mengatakan Belanda selalu ragu mengembalikan benda sejarah Indonesia. Belanda sangat ragu mengembalikan benda sejarah Indonesia. Dan kalaupun mereka mengembalikannya selalu kemauan mereka. Bukan karena Indonesia punya hak untuk benda sejarah kembali ke Indonesia. Mereka tak merasa begitu, kata Caroline. Keris Kiai Naga Siluman diberikan oleh Pangeran Diponegoro, utusan Jenderal Hendrik Merkus de Kock, Kolonel Jan Baptist Celierens, setelah dirinya ditangkap, pada tanggal 28 Maret tahun 1830. Oleh Celierens, keris itu dihadiahkan kepada Raja Willem I pada 1831. Keris itu kemudian disimpan di Koninklijk Kabinet van Zelzamheden, koleksi khusus Kabinet Keks Kerajaan Belanda. Setelah Keks bubar, koleksinya tersebar ke beberapa museum. Namun banyak informasi mengenai koleksi itu hilang, termasuk keris Kiai Naga Siluman, milik Pangeran Diponegoro. Pencarian kembali keris Kiai Naga Siluman di tahun 1984 oleh Peter Pot, kurator Museum Volkenkunde dan kemudian menjadi direktur museum. Namun penelitian Peter Pot terhenti. Pencarian kemudian dilanjutkan oleh Prof. Susan Legene dari Vrije Universiteit Amsterdam, Johanna Leijgevet 2017 dan Tom Quits 2019. Kepastian keris Pangeran Diponegoro ada di Belanda dibuktikan dengan adanya 3 dokumen. Pertama, korespondensi antara De Sekretaris van Staat dengan Direktur Jenderal van het Departement voor Waterstaat, Nationale Nijverheid en Kolonies pada tanggal 11-15 Januari tahun 1831. Dalam koresponden itu disebutkan bahwa Kolonel J. B. Clarence menawarkan kepada Raja Belanda William I sebuah keris dari Pangeran Diponegoro. Keris itu kemudian disimpan di Koninklijk Kabinet van Zelzamheden. Setelah itu pada tahun 1883 keris ini diserahkan ke Museum Volkenkunde Leiden. Dokumen kedua adalah kesaksian dari Sentot Prawirodirjo, mantan perwira perang Diponegoro, yang ditulis dalam bahasa Jawa kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Dalam surat itu Sentot Prawirodirjo menyatakan bahwa ia melihat sendiri Pangeran Diponegoro menghadiahkan keris Kiai Naga Siluman kepada Kolonel Clarence. Dokumen ketiga adalah catatan dari Raden Saleh, pelukis yang pernah tinggal di Belanda, dan melukis penangkapan Pangeran Diponegoro. Catatan Raden Saleh ini dituliskan di bagian sisi kanan surat kesaksian Sentot Prawirodirjo. Catatan itu Raden Saleh yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri keris itu di Belanda menjelaskan keris Kiai Naga Siluman dan ciri-ciri fisik keris itu.